Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Dalam hati kita mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Demikian tadi nats ibadah kita pada saat ini. Kita bersama menaikkan pujian kepada Allah melalui Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 3. Mari kita satukan hati untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui akan segala dosa dan kekurangan kami, karena seringkali kami merasa bahwa dalam hidup ini kami dapat menjalani hidup tanpa Engkau. Itulah sebabnya kami sombong dan kami tinggi hati. Saat ini kami mengakui akan kekurangan kami tersebut. Kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau untuk menuntun hidup dan kehidupan kami. Kami juga mohon pengampunan atas segala kesalahan kami terhadap sesama kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyucikan hati kami semuanya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama hendak mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita untuk mengakui dosa melalui pujian Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3. Memanggil
Bagi setiap kita yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan memberikan berita anugerah kasih karunia kepada kita, sebagaimana dinyatakan di dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian. Pengharapan kita kepada Tuhan kita nyatakan dalam Kidung Jemaat 445 bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan melalui Injil Yohanes yang akan kita baca bersama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kami bersama-sama membuka mata hati kami untuk mendengarkan kesaksian kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai setiap ruangan di tempat kami, setiap hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan akan menjadi pegangan dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 29. Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 29. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku,
dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini manusia tidak akan pernah dapat hidup sendirian. Dia selalu membutuhkan sosok lain dalam hidupnya. Meskipun ia adalah orang yang sangat mandiri, tetapi ada kalanya atau ada saatnya tetap membutuhkan penolong, tetap membutuhkan pihak lain dalam menjalani kehidupan. Itulah sebabnya tidak perlu bangga ketika kita menjadi orang mandiri, lalu kita merasa tidak butuh orang lain karena bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini merupakan sebuah pesan. Pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid yang pada waktu itu hadir dalam perjamuan malam terakhir. Yesus memberitahukan dan menjelaskan bahwa Dia dan Bapa akan tinggal di dalam diri setiap orang yang menuruti firman-Nya. Dengan kata lain, Yesus dan Bapa akan tinggal di dalam diri orang yang mau mengasihinya. Sebagaimana bacaan kita pada minggu yang lalu, bahwa kasih itu adalah buah sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Artinya ketika orang mengasihi, maka Yesus dan Bapa akan tinggal di dalam diri orang itu. Setiap orang yang menghidupi ajaran Yesus, yakni kasih, maka disitulah Yesus dan Bapa terpancar melalui kehidupan orang itu. Itulah sebabnya para murid sebenarnya tidak perlu gelisah, tidak perlu takut ketika mereka harus menghadapi sebuah perpisahan. Perpisahan yang tidak akan lagi kembali untuk bersama-sama secara fisik dengan guru mereka. Yesus meyakinkan bahwa keberadaannya di dalam diri setiap muridnya, di dalam diri setiap orang yang mengasihinya, itu terwujud
dalam diri penolong. Dalam bahasa Yunani adalah parakletos, penolong yang akan menolong mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Parakletos itu memiliki tugas untuk membantu, atau dia datang untuk membantu, untuk menjadi pembela di hadapan dunia. Jadi parakletos atau roh penolong yang datang itu akan membantu dan menjadi pembela bagi umatnya di hadapan dunia. Dunia yang dimaksud di sini bukan dunia sebagaimana yang sering kali kita pahami, tetapi dunia yang dimaksud di sini secara khusus adalah kekuatan-kekuatan yang melawan yang ilahi. Jadi kekuatan-kekuatan yang melawan yang ilahi itu adalah dunia. Dan roh penolong itulah yang akan membela, yang akan membantu orang itu, yang akan menolong mereka, umat atau pengikut Kristus untuk melawan kekuatan-kekuatan itu. Contoh kekuatan duniawi yang melawan ilahi atau yang ilahi itu apa? Sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya malas. Rasa malas itu sebenarnya kekuatan dunia yang melawan kekuatan yang ilahi. Kekhawatiran, kemarahan, atau apapun yang kemudian menjadikan kita tidak mencerminkan hidup yang ilahi. Sebagaimana yang sudah diajarkan yang ilahi, itu adalah kekuatan dunia. Itu adalah kekuatan-kekuatan yang harus dilawan. Penolong akan selalu hadir dalam kehidupan umat. Penolong akan selalu menghidupkan sekelompok umat percaya untuk dapat melakukan firman-Nya. Firman-Nya apa? Ya minggu kemarin yang sudah kita renungkan bersama-sama. Hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penolong di sini bukan hanya diberikan kepada para murid pada waktu itu, tetapi juga pada murid saat ini. Jadi kalau kita ini menyatakan diri sebagai murid Kristus, sudah ada penolong yang diberikan oleh Yesus datang kepada kita, akan menolong dan membantu kita, akan menjadi pembela kita terhadap dunia. Oleh sebab itu, siapapun yang merasa diri sebagai murid Yesus, hendaknya dia selalu membuka diri akan kehadiran penolong itu. Karena penolong itu kita butuhkan. Kalau kita tidak membuka diri, hadirnya sang penolong itu, ya maka kita akan hidup seperti dunia. Dunia yang dimaksud seperti sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kekuatan-kekuatan yang melawan ilahi. Di saat kita sedang menghadapi kekuatan dunia yang melawan yang ilahi atau melawan Allah, misalnya malas, arneng gereja malas misalnya. Atau mungkin ketika kita sedang menghadapi pergumulan, kekhawatiran kita menjadi membelenggu hidup kita. Itu adalah kekuatan dunia. Kekuatan-kekuatan yang melawan ilahi. Kalau itu ada di dalam diri kita yang sanggup untuk menolong kita melawan rasa malas, melawan kekhawatiran yang ada di dalam diri kita, melawan tindakan-tindakan, pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kita, siapa? Ya roh penolong itu, parakletos tadi,
yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu Yesus mengatakan jangan gelisah, gak usah takut, karena memang walaupun Yesus secara fisik tidak bersama dengan mereka, tetapi Roh Penolong, Roh Kudus itu akan hadir di dalam kehidupan mereka. Dan ketika setiap orang mau membuka diri akan kehadiran penolong, maka kita akan selalu punya harapan. Harapan, yang namanya harapan pasti sesuatu yang baik. Harapan akan adanya jalan keluar di tengah persoalan yang sedang dihadapi. Harapan untuk melakukan sesuatu yang kemudian menjadikan hidup kita bersukacita. Harapan untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Itu akan terjadi ketika kita membuka diri, Roh Penolong hadir di dalam diri kita. Tetapi ketika kita menutup diri, maka yang ada apa? Malas, marah, khawatir, berpikir negatif, dan lain sebagainya. Dan Tuhan tidak akan pernah memaksa kita untuk menerima penolong itu. Tapi ketika kita mau membuka diri, hadirnya Sang Penolong, maka dalam menghadapi persoalan sesulit apapun juga, di dalam menghadapi segala sesuatu yang kadangkala menjadikan kita lelah, ada penolong yang sanggup untuk ayo. Ada penolong yang sanggup untuk membela. Ada penolong yang sanggup untuk menghibur, menguatkan. Itulah sebabnya jangan kita menutup diri. Karena Roh Penolong itu sudah diberikan Allah untuk kita. Kuncinya satu, membuka hati kita akan hadirnya Sang Penolong, sehingga ada pengharapan dalam setiap kehidupan yang harus kita hadapi. Roh Kudus, Roh Penolong, itulah yang menjadi roh pengharapan bagi kita semuanya. Buka hati akan kehadirannya, supaya kita tetap memiliki pengharapan kepada Dia. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah di surga, kami berterima kasih untuk sapaan-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Roh penolong itu sudah Tuhan berikan kepada kami, hanya seringkali kami menutup diri akan Roh penolong itu sehingga menghadapi berbagai macam persoalan kami sering putus asa, kami sering marah, kami sering kecewa. Padahal ketika kami membuka diri, hadirnya Roh penolong dalam setiap diri kami, selalu ada pengharapan, karena dari situlah kami dapat menjalani hidup. Terima kasih ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk terus membuka diri kami akan kehadiran Roh penolong yang akan menolong dan membela kami dari kekuatan-kekuatan yang melawan ilahi. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan dalam kebersamaan sebagai sebuah bangsa dan negara, di mana bangsa dan negara kami Indonesia seringkali harus menghadapi berbagai macam problema, di mana masih harus menghadapi penyakit-penyakit yang kadangkala muncul tidak pernah kami bayangkan, dan itu kadang juga membuat kami miris bahkan khawatir. Ya Tuhan, akan adanya penyakit yang muncul baru-baru ini, Tuhan kiranya memberkati secara khusus anak-anak kami di dalam menjaga kesehatan mereka supaya mereka tetap sehat, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Demikian juga kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka dalam segala upaya agar terwujud kehidupan yang lebih baik lagi akan bangsa dan negara ini. Keberadaan gereja Tuhan di tengah bangsa dan negara ini biarlah juga senantiasa menyadari menjadi saluran berkat bagi setiap orang dan membawa kabar baik kepada setiap orang. Jemaat Philadelphia, Tuhan memberkati dengan segala apa yang menjadi harapan dari Jemaat Philadelphia, sekalipun kami sadar betul bahwa kami kecil, kami sedikit, tetapi kami percaya Tuhan melihat kami dan Tuhan bisa memakai kami ketika kami mau untuk melakukan tugas panggilan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memurnikan hati kami dalam kami melayani Tuhan di tengah kehidupan bersama di jemaat maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan. Demikian juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakitnya, sampai sekarang harus dalam proses pemulihan kesehatan, bagi Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Paina Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pertolongan. Kasih Tuhan, tangan Tuhan senantiasa terulur untuk mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang harus menghadapi permasalahan hidup terkait dengan ekonomi secara khusus, karena kami menyadari bahwa saat ini ekonomi kami mengalami kondisi pasang surut oleh karena
berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah bangsa dan negara. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan terus memberikan pengharapan bagi kami agar kami dapat untuk mengelola segala berkat seberapa itu yang Tuhan anugerahkan kepada kami pasti akan cukup bahkan berlimpah. Berkat-Mu senantiasa kami mohon ya Tuhan, supaya kami tetap dapat melewati hari-hari yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Anak-anak kami dalam masa studi mereka, Tuhan memberkati dan menolong mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai siswa dan juga mahasiswa. Inilah doa kami Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Berkat dan pertolongan senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri setiap berkat melalui persembahan kita yang didasarkan pada 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kudusan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 298 bait yang pertama dan kelima, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami datang Tuhan dengan persembahan kami,
Biarlah Tuhan persembahan yang boleh kami kumpulkan boleh dikelola dengan baik oleh jemaat Philadelphia, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan padamu. Karena Tuhan, apa yang kami persembahkan jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Terimalah Tuhan, sucikanlah, dan biarlah Tuhan persembahan yang dikelola dengan baik oleh jemaat di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam perjalanan hidup kita membutuhkan roh yang selalu menolong, menguatkan, menghibur kita. Dialah Roh Kudus, roh pengharapan dalam hidup ini. Mari kita senantiasa membuka hati, pikiran kita, membuka diri kita, agar Dia selalu ada di dalam hidup kita, menolong kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan PKJ, pelengkap Kidung Jemaat 97 bait 1 dan 2. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Saksi Tuhan di dalam dunia, Roh Kudus kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Kini kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih